Pernahkah kalian membayangkan jika air hujan yang pada dasarnya membawa kehidupan, malah sebaliknya membawa kematian? Jika saja kalian terkena air hujan tersebut, maka kalian akan mati mengenaskan. Dikarenakan di dalam air hujan tersebut membawa virus mematikan yang mengancam umat manusia untuk bertahan hidup. Yang berhasil selamat harus bertahan hidup sambil menghindari hujan serta air dari hujan tersebut. Itulah sedikit cerita dari series yang akan kita bahas, berjudul The Rain tahun 2018. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur cerita. Cerita dibuka dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Simon. Ia sedang bersama teman kuliahnya di kampus. Mereka akan bersiap melakukan ujian sambil bercanda dan tertawa bersama-sama. Namun, beberapa saat kemudian, datanglah ayah dari Simon yang bernama Pak Anderson, yang memaksa Simon pergi dari sana, yang membuat teman-teman Simon kebingungan. Pak Anderson juga memperingatkan teman-teman Simon untuk pulang dan diam di rumah. Singkat cerita, mereka pun sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat. Di dalam mobil juga sudah ada ibu dan adik dari Simon. Di perjalanan, Pak Anderson mengatakan hujan mematikan akan segera turun. Simon pun tidak mengerti maksud dari ayahnya tersebut. Namun, di tengah perjalanan, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan akses jalan tidak bisa dilalui. Pak Anderson pun langsung menyuruh kepada keluarganya untuk keluar dari mobil, serta mengikuti dia ke suatu tempat. Setelah memasuki hutan cukup dalam, dan cuaca pun akan segera turun hujan, Pak Anderson pun beserta keluarganya sudah sampai ke tempat yang dituju, yaitu sebuah bunker bawah tanah. Pak Anderson pun menyuruh kepada keluarganya untuk masuk ke dalam bunker tersebut. Di saat mereka sudah masuk ke dalam bunker bawah tanah, hujan pun mulai turun. Di dalam bunker, Pak Anderson pun tidak akan tinggal bersama mereka. Ia pun terpaksa berpamitan kepada keluarganya, dikarenakan ia harus melakukan sesuatu di luar sana. Pak Anderson pun berpesan kepada Simon untuk menjaga dan melindungi ibu dan adiknya yang bernama Rasmus, terutama Rasmus, dikarenakan dia adalah sebuah kunci dari semua kejadian ini. Jangan sampai dia terluka dan ditemukan oleh orang lain, ucap Pak Anderson. Pak Anderson pun berjanji untuk kembali kepada mereka. Ia pun kemudian pergi menggunakan pakaian pelindung khusus, meninggalkan Simon yang sedang kebingungan. Gadis itu pun segera mengecek ponselnya dan melihat beberapa video kekacauan di luar sana sebelum kehilangan sinyal. Ketika ibu dari Simon sedang membuat secangkir coklat, Rasmus dan Simon sudah tidak ada di tempatnya. Tak disangka, Simon membukakan pintu masuk dikarenakan ia mendengar ketukan dari luar sana. Simon pun mengira jika ketukan itu dari ayahnya. Sang ibu pun panik ketika Simon membukakan pintu bunker. Saat pintu terbuka, di luar sana ada pria asing yang menarik Rasmus untuk keluar dari bunker. Sang ibu pun langsung mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Rasmus, sehingga ia pun terkena air hujan yang mengakibatkan ia mati di tempat. Simon pun sangat menyesal karena ulahnya sang ibu harus berkorban dan meninggalkan mereka berdua di dalam bunker tersebut. Di masa lalu, Simon teringat sesuatu ketika ayahnya memasukkan suntikan khusus kepada Rasmus yang sedang sakit. Simon pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya kepada Rasmus. Keesokan harinya, mereka tidak sengaja menemukan sesuatu di tablet Apollon, yaitu sebuah peta yang menunjukkan bunker-bunker Apollon berada. Simon dan Rasmus segera mencoba melakukan panggilan ke bunker lainnya. Akan tetapi, saat Simon melakukan pesan broadcast ke semua bunker,
itu tidak berhasil. Mereka pun mencari cara lain agar dapat menghubungi seseorang di luar sana. Pasti ada sesuatu yang bisa mereka pakai seperti radio, walkie-talkie, atau sejenisnya. Setelah mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah radio. Simon pun langsung menyalakan radio tersebut. Mereka berharap dapat menghubungi siapapun. Akhirnya, ada yang masuk ke saluran mereka. Seseorang yang bernama Philip. Simon pun meminta tolong kepada Philip untuk menghubungi Pak Anderson, ayah mereka. Dikarenakan di dalam bunker tidak memiliki sinyal yang cukup. Philip akan mengusahakannya, tetapi ia meminta waktu beberapa jam untuk menghubungi Simon kembali. Dikarenakan situasinya yang buruk, panggilan pun ditutup. Pada malam harinya, Simon terbangun dari tidurnya. Ia melihat Rasmus tidak ada di dalam kamarnya. Anak itu pun sedang berada di ruangan tengah. Katanya, ia melihat ayahnya datang ke sana. Ia pun segera berusaha mencari ayahnya itu. Simon langsung meyakinkan Rasmus kalau itu cuma mimpinya Rasmus. Rasmus pun kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, Philip menghubungi Simon kembali. Ia mengatakan bahwa dia tidak dapat menghubungi ayahnya Simon. Tapi, Philip memberitahu jika rumah sakit di dekat Simon tinggal akan dilakukan penjemputan oleh pemerintah. Belum sempat Philip berbicara banyak, tiba-tiba listrik di sana padam. Untungnya, di dalam bunker memiliki generator listrik, tapi sayangnya komunikasi dengan Philip terputus. Sepertinya di luar sana listrik sudah mati total. Untuk keperluan makan, Simon dan Rasmus tidak khawatir. Dikarenakan persediaan makanan di dalam bunker Apollon cukup untuk bertahun-tahun. Simon juga berusaha membuat kegiatan mereka di sana menjadi menyenangkan, seperti menanam tanaman, mendengar musik sambil joget pargoy, serta hal lain-lainnya. Hari demi hari, tahun demi tahun, tidak terasa mereka sudah 6 tahun di dalam bunker. Kini Rasmus sudah tumbuh menjadi remaja. Hal mereka takutkan pun akhirnya terjadi. Persediaan makanan di dalam bunker itu tinggal sedikit lagi. Tidak akan cukup membuat mereka bertahan. Rasmus yang menyadari hal itu telah muak kepada kakaknya yang bersikap kalau semuanya baik-baik saja. Rasmus ingin keluar dari bunker ini, ucap Rasmus. Hingga pada malam harinya, saat Rasmus sedang tertidur, Simon mencoba keluar dari bunker sendirian untuk memastikan jika di luar sana aman untuk mereka. Lebih baik dia dulu yang mati daripada Rasmus pun ikut mati. Ia pun keluar menggunakan pakaian pelindung lengkap. Ketika di luar sana, suasana di sana sangat gelap dikarenakan malam hari. Tidak ada apapun di luar sana. Semua sama aja. Ketika Simon mencoba berjalan ke arah kota, tidak ada seorang pun yang ia temui. Kemudian, Simon pergi ke rumah sakit di mana dulu Philip yang ada di radio mengatakan jika rumah sakit itu akan ada penjemputan oleh pemerintah kepada warga yang selamat. Tetapi, saat Simon yang sudah sampai di sana, ia hanya menemukan mayat-mayat manusia yang sudah busuk dan mengering berserakan. Di dalam bunker, Rasmus yang terbangun saat itu mendengar alarm Simon yang tidak dimatikan. Rasmus pun heran, tumben Simon tidak mematikan alarmnya. Lalu ia mematikan alarm di kamar Simon. Saat di ruangan tengah, ternyata Simon sudah ada. Ia berhasil kembali ke dalam bunker. Simon memberitahu kepada adiknya kalau di luar sana sama sekali tidak ada apa-apa. Mungkin semua orang sudah mati. Yang bisa mereka lakukan hanyalah pergi ke bunker lain yang ada di peta. Mereka berencana akan pergi dari bunker tersebut besoknya. Malam itu, Simon tidur sekamar bersama adiknya. Namun singkatnya, saat mereka masih tertidur lelap, tiba-tiba sistem bunker memberitahukan
bahwa oksigen di dalam bunker menipis. Ada sesuatu yang menghalangi ventilasi udara. Ketika Simon terbangun, ia terlambat bangun dikarenakan kadar oksigen yang sangat tipis. Untungnya Rasmus memiliki fisik yang lebih kuat. Ia membawa kakaknya untuk keluar dari bunker tersebut. Saat mereka sudah di depan pintu keluar, Rasmus kesulitan untuk membuka pintu. Tapi untungnya sistem bunker otomatis membuka pintu saat oksigen di dalam sudah tidak ada. Akhirnya mereka bisa bernapas. Saat mereka sedang di luar sana, ada sekelompok orang bersenjata yang mengepung mereka. Lalu Rasmus dan Simon pun digiring kembali untuk masuk ke dalam bunker mereka. The Rain, episode 1, bersambung.